Nah, Kang di Jepang udah berapa tahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Bekerja di bidang apa? Bidangnya konstruksi, Konstruksi. scaffolding. Oh, scaffolding. Scaffolding. Iya. Pernah dengar scaffolding itu berat, bener atau enggak? Halo para pejuang, kembali lagi di channel Pejuang Rupiah. Sibuk bekerja, lupa bercinta. Apa-apa yang penting masa depannya asik. Nah, buat para pejuang yang belum subscribe, pastikan kalian sudah subscribe. Mari dukung channel Pejuang Rupiah semakin maju dan berjaya. Di video kali ini, saya akan menghubungi senpai saya yang sudah berada di Jepang. Nah, kira-kira apa aja sih yang mau ditanyakan dan bagaimana sih beliau bisa sampai ke Jepang dari Minori? Langsung saja kita hubungi senpai. Assalamualaikum, konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Nama genki desu. Bagaimana keadaan di Jepang sekarang di masa pandemi? Sekarang udah normal. Udah normal soalnya. Corona udah dikit ibaratnya dikit tentu saja. Tadinya kan semua iya apa namanya darurat. Iya. Mulai awal bulan ini itu sudah dicabut untuk status daruratnya. Oh, berarti nggak pakai masker lagi gitu Ya kayak masih pakai. masih gitu. Masih pakai. Masih ada rasa khawatir nggak sih di masa pandemi saat ini gitu? Untuk khawatir sih nggak ada. Di Jepang juga dapat. Pemerintah sendiri. Iya. Iya, dari pemerintah sendiri udah mencabut status itu. Dapat kompensasi juga ya dari pemerintah Jepang. Oh iya, jelas. Tapi masih belum ditransfer, sudah diajuin formulirnya, tapi belum cair. Oh, Ke depan. itu untuk semua orang gitu, bukan Jepang doang. Iya, semua orang. Aja. Semua orang, Jisusa juga, pemegang juga dapat. Pemerintah Jepang luar biasa juga ya. Luar biasa. Perhatian pokoknya. Perhatian banget ya. Betah. Betah ini. Nah, Kang di Jepang udah berapa tahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Bekerja di bidang apa? Bidangnya konstruksi, Konstruksi. scaffolding. Oh, scaffolding. Scaffolding. Iya. Pernah dengar scaffolding itu berat, bener atau enggak? Ya, berat itu secara umum, secara khususnya ya banyak gitu. Ya namanya juga kerja ya berat ya Kang ya. Iya, dimana aja itu kerja sama. Iya. Terus para pejuang pengen tahu nih kira-kira berapa sih gajinya gitu? Kotornya? Ya kalau rupiahin rata-rata ya 20-an. Itu udah lembur apa belum? Udah. Untuk scaffolding itu biasanya masuk shift juga apa enggak Kang? Udah satu semua, maksudnya pagi terus. Oh, pagi terus ya, berarti nggak ada shift gitu ya? Ya nggak ada. Jadi ya tergantung ini kerjanya, tergantung leader, tergantung tempatnya, tergantung kerjaan. Sebenarnya untuk bagian sendiri di Jepang untuk pemagangan lebih baik di mana Kang? Apa semuanya baik juga gitu? Kalau boleh merekomendasikan. Oh gitu ya. Kalau baik sih semuanya baik. Terutama yang apa namanya, kalau kita bisa belajar budaya, bisa kerja gitu ya, bisa belajar bahasa Jepang juga, itu yang baik. Yang bisa belajar bahasa Jepang dan ilmu yang bisa kita praktekkan di Indonesia kayak pertanian gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pertanian sih. Iya ya, bisa dipraktekkan saat nanti ketika Iya. pulang ke Indonesia Kang ya. Iya. Kalau scaffolding kan enggak, gitu kan. Kalau bisa dipraktekin di Indonesia. Maksudnya mau beli scaffolding buat disewakan kan juga. Iya. Yang bisa dipraktekin ya kayak itu apa namanya pertanian
kita belajar bertani di Jepang sambil kerja sambil kelasannya juga kan, ngomong terus, kontak dengan orang Jepangnya, ngobrol disuruh juga kan. Saya juga sering ngobrol. Iya, untuk melatih bahasa gitu ya Kang ya. Iya. Itu. Berarti Akang awal masuk di Minori kapan dan berapa bulan itu Kang? Awal masuk bulan 4 tanggal 21 kan, 2018 kan, makanya ya 2018 awal April itu saya ini tes tahap pertama sekitar tanggal 2 tes, terus tanggal 21 itu masuk pendidikan sampai dengan berangkat itu tanggal 5 Desember 2018. Panjang 7 bulanan. 7 bulanan ya. Sama praktek ya. Hampir rata-rata sekitar 6 bulan sampai beberapa bulan sih ya Kang ya. Iya. Ya yang 3 bulan ada berangkat, 4 bulan berangkat. Oh, itu ada Kang. Berangkat. Itu tergantung dari permintaan perusahaannya sendiri apa gimana itu? Iya. Iya betul. Dari perusahaannya masing-masing. Ada kadriver kan, perawat. Itu setahun berangkat. Kenapa itu Kang? Ya harus pintar dulu bahasanya katanya. Karena buat merawat ini ya katanya kayak Iya. orang jompo gitu. Nenek-nenek, Iya. iya orang jompo, nenek-nenek kayak kafe juga. Dia sampai N3 di Indonesia loh. Wow. Ya mereka ya dijago dulu kan, berangkat dan jago bahasa Jepangnya berangkat. Ada yang masih bangka, yang masih bodoh itu Iya. udah berangkat ya ada. Apa alasan Akang ingin pergi ke Jepang sih? Alasannya banyak. Awal mula pertama ya karena dari SMK kelas 5. Awal mulanya memang ada seminar tentang Jepang, kerja di Jepang itu seperti ini, keadaan Jepang, pokoknya tentang Jepang lah. Jepang itu walaupun gelap, gak hilang, itu gak ada maling, negaranya ini bersih gitu. Terus setelah pulang dari Jepang bisa bekerja lagi di Indonesia, bisa dapat sertifikat, dapat pesangon. Nah dari situ dari kelas 2 SMK itu minat gitu, bisa pengen ke Jepang, gitu. Nah setelah itu saya kerja di Honda, AHM Cikarang sama Toyota Karawang. Nah setelah itu saya juga pokoknya habis kontrak keluar dari Toyota ingin ke Jepang. Ya udah ke Jepang, udah punya modal, udah punya duit, ya udah nggak minta ke orang tua, biaya sendiri semua. Harapan Akang setelah pulang dari Jepang apa? Harapannya ya ingin jadi interpreter sih. Cita-cita setelah dari Jepang. Cuma ya untuk belajar masih sulit gitu. Iya. Inginnya ya kalau kerja lagi di Indonesia itu ya ingin kuliah. Entah itu ambil jurusan teknik ataupun tata bahasa Jepang, lanjutkan gitu. Intinya sekarang kerja nabung sama belajar bahasa aja. Terus setelah pulang ke Indonesia ya pengen kerja lagi, setelah dapat kerja sambil kerja kuliah gitu. Nah setelah kuliah lulus ingin kesini lagi atau ingin kerja di Indonesia kan bisa, kita udah punya alatnya. Iya. Udah pernah ikut JLPT nggak Kang? Udah N3. Gimana? Punya. Gagal. Nilainya kurang. Iya. Kemarin bulan 12 ikut. Nah tiap tahun kan 2 kali. Iya. 7 sama 12 ya. Nah bulan besok ikut karena corona itu. Berarti mau ikut lagi? Nyoba lagi? Ikut lagi bulan
bulan 12 ya. Iya bulan. JLPT itu kan dalam 1 tahun 2 kali kan ya Kang? Iya 2 kali. Bener nggak sih Kang kalau di Jepang itu taat peraturan, terus kemudian lingkungannya bersih gitu, bener nggak sih? Iya benar sekali. Orang-orangnya ya taat peraturan gitu. Ya ada orang yang nggak taat gitu, tapi ya 1, 2 gitu. Sama halnya dengan Indonesia itu, sama dengan sholat kita ibadah gimana, rajin, kadang malas gitu kan. Ya naik turun. Dan orang yang baik pun belum tentu setiap harinya, setiap detiknya itu baik. Dan orang yang jelek pun juga setiap detik itu berjalan gitu, seperti itu manusia. Tapi rata-rata emang. Kira-kira perbedaan yang menyolok antara Indonesia dan Jepang itu apa Kang? Perbedaan yang menyolok ya udah pasti ekonomi. Kalau Jepang itu negara maju, Indonesia negara berkembang, jelas dari segi ekonomi lah, dari pembangunan, dari transportasi juga itu yang sangat menyolok. Kira-kira motivasi apa sih yang ingin Akang berikan kepada mungkin calon-calon yang ingin pergi ke Jepang lewat Minori? Oh ya belajar yang semangat, walaupun ada kesusahan tetap belajar, pelajari bahasa Jepang dengan senang hati, harus rajin, sekali nggak bisa 2 kali, 2 kali nggak bisa 3 kali, dan seterusnya. Dengan cara satu itu nggak bisa, cari cara yang lain mudah, yang praktis dan mudah dipahami oleh kita. Selalu dari sense-sensenya juga dipakai trik-triknya gitu. Apa yang dikasih nasihat, jadi diterima, dijalankan, dan selalu merencanakan untuk masa depan. Jangan puas hanya pergi ke Jepang itu, jangan sampai puas sampai di Jepang ini. Masa depan masih panjang kan. Setelah pulang dari Jepang pasti kangen Jepang lagi. Ya kalau kamu punya duit ataupun kamu punya ilmu, ya sia-sia ke Jepang. Seperti itu. Iya, apalagi kayak misalkan pergi ke Jepang cuman pengen tujuannya jalan-jalan, cuman pengen cari uang, kan sayang banget gitu ya Kang. Nanti kan pas pulangnya kan ya malahan nggak bermanfaat banget gitu ya. Iya, mubazir waktu. Ya Kang, mungkin Ya. mungkin cukup sampai di sini. Next time kita mungkin bisa berbincang-bincang lagi kali ya Kang. Oke, siap. Domo arigatou gozaimasu. Hah? Di YouTube kan? Iya boleh, izin share. Oh, ya boleh, silakan. Siap. Jangan lupa mampir ke channelku juga yang nonton. Oh iya, jangan lupa di subscribe juga channelnya apa Kang? Lukman Sakura, oke? Di subscribe jangan lupa. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.